Ya, kita akan melanjutkan lagi updatean emiten punya teman-teman sendiri ya. Tadi terakhir Inet teman-teman ya. Terakhir Inet, maka kita akan update lagi. Selanjutnya adalah SWOT ya. Isunya katanya mau backdoor katanya. Saya tadi melihat dan mengamati serta mencari informasi teman-teman ya. Tidak ada yang menjurus ke arah untuk backdoor teman-teman ya. Cuman karena saya tidak melihat hal itu, tidak ada beritanya ataupun hal lain sebagainya, saya melihat di sini hanya ada akumulasi yang baik teman-teman dari seorang bandar lokalnya. Dimulai sejak kapan? Semenjak dia kena suspend. Jadi udah SWOT itu sudah di apa namanya? Sudah kena FCA, kena suspend pula gitu kan. Bagus berarti teman-teman ya, kena suspend. Lalu sejak itu dia ada pengambilan yang sangat luar biasa sejak tanggal 19 Februari. Ada pembuangan pun sedikit, dia ngambil lagi, dan terjadilah akumulasi di SWOT ini. Kemarin harga tertingginya sudah mencapai 39, teman-teman ya. Ada pembuangan sedikit ya, ada pembuangan sedikit dari seorang bandar lokalnya, dan terlihat jelas ketika bandar lokal ngebuang, maka terjadilah penurunan, teman-teman ya. Nah, ini akumulasinya sangat luar biasa, lumayan teman-teman ya. Dari mulai tanggal 19 kita cek siapa dan berapa besarnya berapa. 19 apa nih? 19 Februari ya. Jadi hanya saya melihat dari data yang saya lihat di sini teman di lukisan market maker ada transaksi CMG di sini ya. Ngambil tidak terlalu banyak teman-teman, cuma 169 juta dan punya 66.000 lot ya. Nah, kita cek untuk negonya ada nggak di pasar nego? Tidak ada. Jadi sini ada akumulasi dari seorang market maker yang namanya MG, teman brokernya MG, CP, ODYB. Yang paling banyak itu si MG. Perhatikan di sini ketika dia hijau terus-terusan dan terlihat si diagramnya menunjukkan ke atas terus, artinya lagi akumulasi. Dia belum jualan secara signifikan. Pernah jualan, terus dia naikin lagi. Nah, apabila dia tidak lepas teman-teman dari MA20 atau MA200 ya, ataupun tidak melebihi area 19 berarti dia mau melanjutkan kenaikannya ya. Karena ini FCA kelas 1, maka hanya butuh di 50-51 selama 3 bulan. Lebih dikit bolehlah teman-teman ya. Tapi selama dia istilahnya tidak lepas daripada 50-51 selama 3 bulan kurang, maka dia akan terlepas daripada FCA-nya. Sekarang sudah mulai diakumulasi sama bandarnya. Terdeteksi di sini adalah MG yang mengakumulasi. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja dari MG-nya. Dan saya di sini perhatikan untuk PRS-nya negatif, dia belum melaporkan keuangan ya. Belum melaporkan keuangan untuk kuartal 4-nya. Jadi cenderung ditahan sama dia tidak melaporkan keuangan. Dia tergantung emitennya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga melihat DER-nya yang sangat tinggi 2 kali. Artinya 2 kali pada equity-nya ya. Equity-nya kan 183 miliar. Nah, ini DER-nya 390 miliar. Artinya 2 kali berapa? 2 kali 1 ya. 2,13 teman-teman ya. 2,13 adalah DER-nya. Artinya hutangnya melebihi equity-nya ya, hartanya. Untuk ROI-nya negatif. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk istilahnya untuk fundamentalnya mungkin kurang baik ya. Dia juga tidak menghasilkan laba. Tahun 2020 pernah menghasilkan laba ya, netnya. Sebenarnya dia sering menghasilkan laba positif teman-teman ya. Cuman sekarang kenapa ya? Namanya juga usaha teman-teman ya. Nah, informasi terbarunya adalah dia, perhatikan, ini masih ada PR rasionya masih ada, berarti ini belum belum terlalu parah gitu teman-teman ya. Yang sudah parah itu sudah 0,0 teman-teman, PR rasio sudah ada, yaitu yang paling parah itu seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai ada pergerakan dan sudah bikin step 1, step 2, step 3. Ini kalau terjadi lagi dia koreksi ke level mungkin ke level 28 ataupun di angka 26, selagi dia jeblos di angka 19 berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke step 1, 2, 3, 4, berarti step 4 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dilepas di angka 50-51 aja, diam aja di situ, mau ada pergerakan mau tidak 50-51 aja ya. Kalau lebih ya bagus lah teman-teman. Tapi biasanya emiten-emiten yang mau lepas daripada FCA di bawah 50 suka digerakin juga teman-teman. Cuman ya dia pastinya dijual dengan harga FCA aja gitu kan. Tergantung daripada teman-teman gitu kan mau menghasilkan
nanti jualan dengan sangat mudah, atau teman-teman maaf, suka dengan harga FCA ya. Kalau saya sendiri teman-teman, kalau saya sendiri cenderung lebih baik nunggu aja sampai teman-teman mau jualnya itu ketika sudah lepas daripada FCA aja gitu kan, ataupun belinya ketika sudah lepas daripada FCA-nya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa si LK-nya itu turun dengan baik gitu aja teman-teman ya. Untuk memastikan itu aja. Sambil terus periksa teman-teman untuk LK-nya ya, mau negatif yang penting dia keluar aja dulu teman-teman, keluar LK-nya ya, sebab dia saat ini pernah digugat di PKPU kan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk SWOT seperti itu ya. Untuk berita backdoor-nya saya belum menemukan ya. Nah ini mungkin teman-teman kalau ada informasi silahkan aja diinformasikan untuk di kolom komentar di bawah ya. Tapi untuk isiannya sudah mulai dikerjain sama si MG ya, MG CPOD ya. Walaupun ada pembuangan, penurunan hanya sedikit aja. Jadi si bandarnya masih ada di dalam. Saya pikir sih ke 50-51 harusnya bisa ya kalau si bandarnya mau gitu. Kadang-kadang pas 50 dibalik ke bawah lagi ya. Dipermainkan teman. Berarti kalau dia tidak di angka 50-51 berarti cenderung dia mau bermain di angka FC aja teman. Tidak mau jauh-jauh dari situ gitu ya. Oke teman-teman, untuk SWOT seperti itu ya updateannya, masih FCA kelas 1 ya. Lanjut ada emiten berikutnya NIKL ya, NIKL. NIKL ini bukan tanda kenaikan saya teman-teman, tanda turunan dulu ya. Ini juga nih ya, sudah dari dulu berarti ini belum dibahas lagi teman-teman. Nah ini tanda kenaikan belum disentuh ya di angka 328. Nah sekarang sudah menyentuh kan, ya sudah kesentuh sama shadownya. Nah sekarang bagaimana, kita tunggu dulu, tunggu dulu. Kita lihat dulu area untuk penurunannya aman. Di sini ada si ekor hijau teman-teman ya, di angka 208. Ini ada si ekor merah di angka 216. Mudah-mudahan sih untuk masa depannya ya. Nah, di sini ada 226 si ekor merah. Apabila teman-teman dia melewati atau nyentuh di angka 226 masih aman. Jadi kalau lepas daripada 226 ke angka 2116 harap hati-hati. Nah, ini terlihat jelas di sini kan saya tidak di sini bukan angka kenaikan saya, teman-teman ya. Saya cenderungnya di sini, teman. Ini kan banyak nih, ya. Melewati satu aja di sini, teman-teman. Satu ya di angka 276 sama di angka sini aja nih, di angka 228. Mungkin di atas sini ada nggak nih, ya. Ini adalah area-area nanti kenaikan dia, teman-teman. Ini area enak untuk ditaikan ya seperti itu biasanya. Nah, dia harus bisa melewati yang saya gariskan di sini di angka 278 dan targetnya di sini, teman-teman ya. Harus diam di sini nih. Kalau secara TA dulu ya, target 03.05.2025 ya. Ini dibikinnya tahun 2020 bukan tercapai ke sini tanggal itu, teman-teman. Nah, sementara ini cuman ini si bandar lokal lagi jualan, Poren lagi jualan. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, siapa sih yang ngambil ketika Poren jualan. Di situ juga menentukan teman-teman apakah bandar luar atau bukan. Nah, perhatikan di sini banyak teman-teman kita yang ngambil ya. Cuman ada si AI doang teman-teman ya. Si AI doang kan salah satu emiten yang salah satu broker yang suka menguaikan, biasanya suka terafiliasi sama yang namanya bandar teman-teman ya. Nah bandar Poren pun demikian lagi ngejual barangnya AKYP, tapi CC keluar, AKYP masuk cuma sedikit. Di sini juga terdeteksi ada pengeluaran. Jadi bandar lokal dan Poren cenderung ada pengeluaran. Nah kecuali kalau besok ada pengambilan lagi dari bandar lokal dan Poren. Mudah-mudahan besok CC ngambil lagi ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau dia masih ditahan di angka 226 masih aman ya. Karena masih posisinya MA10 di bawah candle. Tapi kalau sudah lepas dari situ kemungkinan dia akan menembus ke bawah lagi. Ke bawahnya tidak jauh. Oh, sini ada gap nih kecil nih. Wow. Gedein dikit deh. Ini gap bukan ya? Oh, aman di sini aman. Nah, di sini aja teman-teman di angka 20 itu untuk area penurunannya di situ. Teman-teman mudah-mudahan tidak jebol ya. Nah, kita cek untuk posisi ya. NIKL posisinya. NIKL posisi. Nah, NIKL posisinya murah. Lagi murah, teman-teman. Kita cek di sini berapa untuk P rasionya.
Nah, PE rasionya 368 fix, ini milik bandar, teman-teman ya. Sudah ketahuan ini milik bandar, jadi nanti yang menggerakkannya adalah tidak ada hubungan dengan fundamental ini, teman-teman ya. Dan ingat, kecenderungan seorang bandar apa? Pingin jual di harga setinggi-tingginya dan pingin punya barang di harga serendah-rendahnya. Dia pernah menyentuh ke offernya. Suatu saat akan menunjuk sini lagi kalau berkenan, teman-teman ya. Nah, biasanya suka di sini PR ratio juga gede, teman-teman ya. Tengah-tengah ini sekitar 20-an ya PR rasionya. Nah, sekarang itu sudah murah banget, teman-teman. Dia pernah dijual di harga murah banget, 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 banget gitu ya. Nah, kita cek untuk NIK ini ada nggak pernah dia melakukan stock split. Kalau dia pernah melakukan stock split, berarti targetnya stock split, teman-teman ya. Belum pernah, teman-teman ya. Dia pernah di harga bawah dari tahun 2009, ya kembali tahun 2015. Berarti siklus berapa tahunan, teman-teman tuh? 10, 16, 6 tambah 1 7 tahunan, teman-teman ya. Berarti kalau 7 tahunan siklus 3 kali ya. 2 kalian ya, 2 kalian, siklus 2 kalian. Ini baru satu siklus. Nah, ini setengah siklus deh. Ini posisi downtrend, teman-teman, posisi downtrend. Jadi masih ada harga termurahnya. Kemarin itu sudah menyentuh harga termurahnya tapi belum di sini nih. Tanya di sini nih. Ini pas banget di harga murahnya di angka 231, teman-teman. Saya punya di angka berapa di sini? Enggak ada ya. Ini tahun berapa? Ini tahun 2020 ya, teman-teman, tahun 2020. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau secara step sih udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Makanya saya bilang di sini mudah-mudahan ditahan di angka 226. Secara TA ini sudah mulai bagus sebenarnya, sudah mulai up ya. Sudah mulai up. Nah, kalau dia lebih daripada 228, 226, 228 berarti cenderung dia akan diturunkan kembali ke angka 214. Dan dia bikin mau kalau ada pantulan hanya bikin step 2, step 2, step 3. Berarti di step 3-nya teman-teman dia akan melakukan pantulan kalau terjadi penurunan mudah di angka situ ya. Kalau ada penurunan ke level sini ya dia akan melanjutkan penurunan gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai menyentuh MA 200-nya. Cenderung ditahan di MA 200. Bagus. Cuma saya ulang di sini tidak menemukan adanya tanda-tanda kenaikan. Nah, disinilah yang ada tanda kenaikan di angka 274. Makanya saya bikin target di angka 28 290 ya di sini. 2288 lah. Kenapa 228? Biar nanti si bukit-bukit yang di sininya ada yang terlewati. Ya, itu adalah target saya. Jadi kalau dia tidak mampu jebol dengan candle, kalau sama sedau kan sudah sampai targetnya di sini, teman-teman. Di angka 324 sama 338 gitu kan. Nah, ini 326 kan sudah dijemput sama dia ya. Ini posisi masih uptrend. Apalagi sekarang sudah menyentuh di MA 200. Mudah-mudahan gonjang-ganjingnya antara MA 200-nya aja. Biarkan MA 20 kalau masih ke atas, teman-teman. Contohnya ini mentok sampai sini atau setengahnya, tetapi MA 20-nya lagi menuju ke atas, berarti masih posisi uptrend itu. Secara TA ya, secara TA masih posisi uptrend. Sambil lihatin teman-teman CC, broker CC untuk porannya masuk lagi enggak? Ya, kalau broker CC masuk lagi, nah biasanya tak ada indikasi untuk di up. Kemarin Smart Money sudah mulai masuk dan terjadi kenaikan yang bagus, teman-teman ya. Terus cek juga nanti si domestiknya ya, bandar lokalnya CP sama BQ sama YG, YP apa NB masuk lagi enggak ya. Di sini yang jualan besar itu CP. Berarti di sini CP lah nanti teman-teman yang harus diperhatikan. CP masuk lagi apa enggak ke si NIKL ini. Kalau posisi sih masih di bawah banget, masih murah banget. Artinya ini sebenarnya saat-saatnya si bandar lokal atau si bandar foreign itu ngambil. Kenapa? Karena sudah mentok banget di harga bawahnya ya. Mau dibawa ke bawah rumah lagi, ini sudah mentok teman-teman ya. Ini sudah murah banget. Teman-teman ke harga murahnya aja di angka 900-an. Itu harga murahnya 900-an. Andaikan ini teman-teman 200 PE-nya 200 aja. Tengah-tengahnya bah udah keren teman-teman ya, udah keren. Ada sinyal ini milik bandar ini teman-teman ya. Yang saya perhatikan itu ketika PR rasionya mencapai 368, nah dia itu biasanya milik bandar yang begini. Jadi yang penting LK-nya keluar, perhatikan ketika LK-nya keluar ya bandar oke-oke aja naikin, teman-teman naikin sedikit-sedikit ya. Oke, dia harus bikin bagus, ini sudah bikin step, tinggal dia sideways sebentar, naik dikit, melebihi ini teman-teman ya, pakai candle ya.
atau nggak ke targetnya di 28 cenderung di uptrend. Cenderung di uptrend targetnya bisa ke harga tengah ataupun ke harga 694. Kalau saya targetnya ke sini dulu deh. Ya 326 dulu sama di angka 338. 338 sudah dipenuhi ada 394-nya. Nanti kita bahas lagi ya. Soalnya si bandar lokal lagi jualan dulu, teman-teman. Tunggu aja sampai bandar lokal dia ngambil lagi ataupun Forex ngambil. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ada laba. Laba. Ini laba, ada nggak ada informasi ya laba ya? Kita cek di sini juga teman-teman ya. Laba, 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 laba. Laba ada peningkatan kuartal satunya ya, sudah untung dari 1 miliar rugi ke 2 miliar untung. Kuartal satunya juga dari revenue 2 miliar ke angka 8 miliar. Artinya ada peningkatan luar biasa teman-teman. Sekarang PE rasionya masih negatif ya teman-teman ya. Hati-hati berarti PE rasionya masih negatif teman-teman ya. Nah, kita cek di sini laba milik siapa nih laba gitu ya. Kita akan lihat dari 60. Wah, ini laba murni milik bandar teman-teman ya, murni milik bandar. Suatu saat akan ke sini lagi tapi teman jangan ke pucuk dulu ya. Usahakan di sini aja ya. Di antara nanti kalau udah ke pucuk ya silahkan aja. Nah, ini juga sudah tidak pernah menyentuh harga overnya. Perhatikan ya. Nah, berarti dia akan melewati harga tertinggi lagi ataupun pas di sini. Teman-teman jangan terlalu tinggi ya. Teman-teman agak lama dikit nahannya. Ini kan dari tahun berapa yang dia tahan nih? Dari tahun 2022 ya, di up kembali itu tahun 2024 sekitar 2 tahunan ya. Nah, teman-teman sanggup nggak nahannya kalau pengen ke harga atas sedikit minimal ke angka 400 sanggup nggak nahannya sampai 2 tahun dengan gonjang-ganjing seperti ini nih, gonjang-ganjing, gonjang-ganjing. Bahkan ini juga pernah dibawa ke harga paling murahnya, bayangin aja. Di sini sudah mantul, dibawa ke bawah lagi, mantulin, dibawa ke bawah lagi, baru di up. Nah, berani nggak teman-teman seperti itu ya? Nah, kalau sekarang teman-teman ya, karena MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas, nah ini target kenaikannya, nah itu sudah dijemput ya. Nah, dia harus bisa melewati ini teman 172. 172 bisa dilewati. Kan pertama di sini ya sudah dilewati dengan baik. Nah, tinggal yang ini. Kalau dia tidak sanggup melewati 173, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Kalau dia sampai ke targetnya di angka 179 dan dia diam dengan candle, artinya cenderung sudah bikin step ya. Target, ini target di angka 030525. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini posisinya udah mulai uptrend teman-teman, kalau kita gedein dikit. Nah, ini cenderung aman di sini ya, cenderung sorry. Harus gedein dikit. Nah, bila mana dia masih melewati 142 masih cenderung aman di sini ya. Bahkan kalaupun turun ke area sini masih aman. Posisi si kepala merah sudah nongol, artinya kalau dia ke bawah dulu untuk menjemput bahkan ke level 142 pun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena MA20 masih berada di bawahnya. Kecuali kalau dia sudah lepas ke bawah gitu ya, lepas daripada MA20-nya atau ke sini nih, nah itu harus hati-hati juga ya. Oke, sudah memperlihatkan tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman sudah mulai bagus ini ya. Nah, tinggal menunggu sini aja ke tanda kenaikannya aja. Nah, kemarin udah mencoba 1, 2 kali, 3 kali ya, 3 kali mencoba tapi belum sanggup. Nah, kalau dia tidak sanggup, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Dia harus bisa sampai targetnya ke 179. Berarti dia sudah melewati 2 gunung terkecilnya di sini ya. Apalagi lebih dikit aja. Walaupun kepala merah ataupun kepala biru, kepala biru, kepala hijau, cenderung masih dalam posisi uptrend ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Pungutan, sekarang lihat pungutan untuk laba. Laba sekarang dipungut sama Banar Lokal dan Poren. Nah, kabar baik ya, mudah-mudahan si Banar Porennya cece nih. Oh, AK teman-teman ngambil 5.000, jualan nggak sih AK? AK jualan, yang ngambil 17, jual 11. Lumayan juga ya jualannya ya. Terus si BK juga ada, tinggal 1.000 lagi. BK jualan nggak? Nah, si BK tidak jualan teman-teman ya. Cuman si BK itu pandai jualan di harga bawah. Ingat itu ya. Kalau CC yang ngambil mungkin saya juga wah udah keren nih gitu kan. Domestik sekarang sudah ngambil, ada si IN ya. Ada si IN, ada CC, ada YB. Ini YB bagus teman-teman ya, YB bagus kalau di lokalnya.
IN juga lumayan lah, apalagi FS sama si LG sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan si LG sama CP bukan daripada bagian retail ya. Tapi di sini terdeteksi ada bandar yang masuk, teman-teman, bandar lokal masuk ya, walaupun sedikit tapi bandar lokal ada yang masuk. Ya sementara ini kan bandar lokal sama bandar lokal terus jualan. Kenapa jualan? Karena yang nerima gitu aja cukup teman-teman ya. Kenapa ini di up? Berarti si bandar lokal sama foreign dia naruh di sebelah kanan banyak yang makan teman-teman. Seperti itulah kondisinya ya. Kita cek, klik di sini dulu deh. Nih jangan jauh-jauh ya. Nah dari sini dari tanggal 22 April ya. 22 April. Tuh, perhatikan teman-teman kita yang makan. Itu berarti benar teman, jangan naruh sebelah kiri. Kalau mau naik saham, hajar kanan aja. Ya biasain hajar kanan, teman-teman. Kalau teman-teman nanti naruh sebelah kiri, terus ya dihajarlah sama bandar. Artinya dia turun. Kebanyakan itu, banyaknya itu teman-teman gitu punya duit gede tapi pingin harga murah, dikasih hari murah, dikasih harga yang diinginkan, dihajar sama si bandar malah ngejerit. Wah, kejemput tapi lebih dalam lagi gitu ya. Makanya teman-teman ketika menemukan sebuah emiten yang sudah di bawah, udah hajar kanan aja gitu kan. Hajar kanan, nanti kalau teman-teman sudah melewati sesuai dengan targetnya, udah jual aja gitu kan. Nanti latihan terus teman-teman, seperti itulah ya. Oke teman-teman, untuk laba seperti itu ya. Jadi hati-hati area kalau masih di angka 141 masih aman ya. 151 juga masih aman. Kecuali kalau sudah lepas di sini kan saya tidak punya tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Di situ juga aman nih. Cuma tinggal doang di sini doang nih ya. Ada di 99-nya. Hati-hati area situ aja ya. Tapi bandar lokal sudah mulai masuk dikit-dikit sama bandar foreign. Mudah-mudahan ini disidewaykan area sini aja ya. Jangan jauh-jauh, break aja. Nah, udah bikin step 1, 2, 3 ke 4. Step 4 ada koreksi sebentar, bisa melanjutkan kenaikan lagi ke level berikutnya. Dan sekarang pun laba itu masih posisi mantu dari harga murahnya. Ini milik bandar, udah murni milik bandar teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Lanjut, ada JBRA belum keluar. Teman kita dari JBRA belum keluar katanya. JBRA, kita cek JBRA. Saya bilang ini terlepas daripada sangkut paut JBRA dari semua hal teman-teman. Karena kadang-kadang suka terlukis kok di sini teman-teman. Contohnya ada aksi apapun, akumulasinya bagus, teman-teman gitu, dari foreignnya bagus, dari bandar lokalnya bagus. Suka kadang-kadang terjadilah akumulasi ataupun berita di luar teman. Nah seperti yang saya bilang teman, ketika si emiten itu atau saham itu LK-nya bagus teman-teman, kadang-kadang foreign sudah duluan tuh. 2 minggu, 3 minggu sebelum itu pokoknya suka akumulasi teman-teman ya. Nah, kalau LK-nya akan keluar bagus seperti itu teman-teman ya. Ya cenderung sudah punya informasi A1. Zebra belum keluar. Nah mudah-mudahan hari ini keluar. Nah, dia punya aksi korporasi enggak nih? LK-nya bagus enggak? JBR. Kemarin Jati aja dikasih informasi. Ini belum nih. Zebra hati-hati teman-teman ya. Nih. Nah, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini teman-teman yang suka saya khawatirkan kepada emiten-emiten yang digocapkan itu ya, yang digocapkan. Betul ada bandarnya. Cuman bandar juga pinginnya laporan keuangan dilaporkan walaupun dalam keadaan negatif. Terus selama dia tidak PKPU masih aman teman-teman ya. Ini equity-nya kan 1,091 triliunan ya. Mas, hutangnya cuma 835 masih bisa dibayar sih gitu, cuman ya kasnya sedikit gitu kan. Ini sedikit lagi menyentuh DER-nya gede teman-teman, DER-nya 0,76 berarti di atas standarnya 0,5. Kalau masih 0,5 mungkin masih bisa dibayar juga, masih bisa dibayar cuma sisanya tinggal sedikit lagi gitu kan. Nah yang paling khawatir itu adalah kuartal 4-nya belum keluar. Nah seperti itu teman-teman ya. Nggak apa-apa negatif juga teman-teman ya, tapi kalau belum melakukan laporan keuangan ya bandar juga tidak akan memaafkan, cenderung dibiarkan aja. Jadi ini nunggu PKPU-nya selesai dulu, nunggu LK-nya keluar dulu. Mungkin di situ ada kabar baik, teman-teman. Kadang-kadang si emiten juga nih LK-nya bagus nih gitu kan. Simpan aja dulu gitu kan. Nanti buat jualan. Nah, seperti itu bisa seperti itu ya. Sementara ini kan belum ada aksi nih dari bandar lokal dan foreign, cenderung dia hanya nahan aja. Perhatikan ya, nahan aja. Nah, kita akan cek 3 bulan ke belakang berapa transaksinya. April, Maret, Februari ya. Januari aja ya.
Kita bikin all. Nah, kalau dari di all kan teman-teman Januari sampai Mei ya masih cenderung aman ya. 293.951 artinya masih di bawah, masih di atas. Masih di atas 10.000 ya dan value-nya juga masih 1,7 miliar. Jago berarti teman-teman. Kita cek dari bulan Februarinya. Nah, ini sudah mulai nih ya. Net turunnya 0,4 tapi dia masih di net volumenya masih 79 ya. Cenderung masih aman lah teman-teman, tidak kena FCA karena masih aman, masih posisi di bawah maaf di atas 10.000 lot ya. Ini di bawah, walaupun ini di bawah tapi tidak memenuhi syaratnya yang atas aja satu ya. Karena harus dua ya, minimal dua, jadi volumenya harus di bawah 10.000 dan ininya di bawah 0,5 miliar. Akan kena FCA di bawah harga 50 apalagi harganya ya. Oke, yang punya Zebra harap bersabar aja karena si emitennya belum melakukan keuangan dan lagi di PKPU kan. Mudah-mudahan ada kabar baik ya teman-teman untuk kuartal ini. Bagaimana Bandar meng-up apabila terjadi seperti inilah teman-teman ya. Tidak mungkin nih seperti kalau ada tiba-tiba menginformasikan seminggu atau sebulan sebelumnya ada informasi akan dibayar ke PKPU kan akan diselesaikan, terus akannya keluar, nah bisa jadi seperti itu teman-teman, bisa langsung boom gitu ya. Karena dari sini saya lihat sih Smart Money sudah mulai masuk nih ya, sudah mulai masuk nih. Oke teman-teman ya, Smart Money sudah mulai masuk untuk Zebra. Harap bersabar aja teman-teman ya. Risikonya saham gocap itu begitu teman-teman ya. Padahal kemarin itu Bandar Lokal sudah mulai akumulasi di sini nih. Ya, lurus lagi. Kemarin juga akumulasi udah bagus. Ya, seperti itulah teman-teman yang bisa bikin merusak harga itu bukan seorang bandar tapi emitennya sendiri gitu. Ya, yang bikin merusak itu bukan seorang bandarnya, malahan saya pikir itu yang merusak itu adalah emitennya. Emitennya mau nggak diurusin sama bandarnya gitu teman-teman. Oke, untuk JBRA seperti itu ya. Lanjut ada CMNP. CNMP. CMNP. Nah, gitu. CMNP terbalik ya. CMNP. Kita lihat CMNP 10 tahunan sudah di harga atas. 3.000 sekarang udah di harga murah teman-teman ya. Sudah keluar harga murah banget nih di bawah 1.400 di up lagi ya. Sekarang di harga agak murah dikit ya. Nah, ini perhatikan teman-teman CMP ya. Udah murni ini milik bandar ya. PR rasionya sekarang 10. Kita cek di sini PR rasio untuk si CMMP berapa? Harganya keren ya. Bid dan opennya tipis nggak ini teman-teman ya? Oh iya tipis nih. Cenderung gampang diombang-ambing lah kalau tipis teman-teman. Kita cek PR rasionya berapa? 8. Kalau secara valuasi ya masih murah. Sini 8, 9, nah sini 10. Berarti itu masih ada 2 kali teman-teman ya. Jadi kalau dia di up sampai ke angka 12 kali juga masih posisinya masih fundamental teman-teman ini ya. Ini masih fundamental teman-teman ya. Lihat aja untungnya ya. Ini masih milik fundamental. Jadi sekarang lagi murah, posisinya lagi murah teman-teman. Gue ke angka 10 aja setengahnya sini udah sekitar 2.800. Nah, juga belum pernah menyentuh harga overnya. Masih ada kesempatan di atas harga overnya. Nah, cuma begini teman-teman, kalau sudah up ya nunggu aja sepertinya teman-teman ya. Kalau sudah mulai bagus, sekarang sudah harga murah. Sekarang sudah di harga murah dan bid dan overnya tipis gitu teman-teman ya. Ini tanda penurunannya sudah mulai dilewati teman-teman ya. 1, 2 ya. Sudah dilewati dengan baik dan benar teman-teman ya. Ini sudah mulai ada pantulan, ini tanda kenaikan juga ada penurunan di angka 139 mudah-mudahan menjadi bawah target masa depannya. Dan perhatikan teman-teman MA10 masih berada di atas candle. Walaupun di bid dan overnya tipis tapi MA10 masih berada di atas candle, masih posisi downtrend ya. Masih ada peluang bisa ke bawah lagi 1380 lagi ya teman-teman ya. Di sini ada nggak? Kita cek di sini ya tanggal 25 tahun 2021. Masih di mana tuh? Nah, di sini teman-teman ya. Kita cek arah sini ya. Nah, di arah sini dulu deh. Yang terdekat di sini. Kita cek apakah ada area penurunannya. Raig isu, wah udah raig isu teman-teman. Udah ngambil duit dari masyarakat lagi teman raig isu itu ya. Nah, ini tanda penurunan sudah dilihat kan teman-teman. 1.300
Ini aman, kita cek dulu sini. Ada seekor hijau teman-teman di angka 1265, ini sini cenderung aman. Nah, di sini kita cek. Oh, ada ini teman-teman. Ini ada harga ketika raih isu teman-teman. Nah, ini 1105 adalah area target penurunan. Ini juga sama di angka 1170. Ini ketika raih isu juga dia meninggalkan jejak penurunan. Di sini teman-teman di angka 900. Wah, kalau dikasih ke 900 enak teman-teman tuh. Nah, di sini yang paling agak lumayan di sini ya. Nah, 7785. Nah, ini di angka 280. Di sini juga ada seekor merahnya. Mudah-mudahan sih langsung turun ke bawah langsung ini ya, 795. Ini masih banyak area penurunannya teman-teman, tapi mudah-mudahan dipantulkan, kita kedepankan dulu ya. Caranya kita ketik dulu emiten orang lain, baru kita ketik lagi emiten CMNP. Ini secara fundamental baik teman-teman, bagus ya. Cuma sekarang lagi diturunkan aja. Posisinya bandar lokal masih jualan. Jadi teman-teman kalau lihat MA-nya masih posisi downtrend ya, masih posisi downtrend, apalagi MA 200-nya berada di atas candle. Biarkan ini menjadi target masa depannya. Karena si bandar lokal sudah akumulasi terus, perhatikan ada penurunan tapi kemarin naik. Mungkin nanti kalau ada kenaikan sementara bisa kelepas ini teman-teman. Cenderung aman juga di sini. Keren teman-teman bandarnya. Nah, ada sini ya, kenaikan sementara bisa kelepas ini. Angka 1610 itu kenaikan sementaranya. Di sini ada gap kecil juga nih. Kecuali kalau dia bisa nebus ke angka 1910 lagi ya bisa uptrend kembali. Kalau dia cenderung tidak mau nembus 1610 malahan hanya sama sedaunnya aja atau ke angka 1740 cenderung dia akan turun kembali teman-teman. Ini posisinya low posisi lagi downtrend dulu ya. Kenapa downtrend? Perhatikan MA10 sama MA20-nya berada di atas candle. Ini juga sama. Ya, MA200 pun di atas candle. Kemarin jejak-jejak menurunnya sudah lewati dengan baik ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kenaikan sementara bisa ke level 1605 ya. Itu kalau ketembus, bahkan ketembus 1760, cenderung dia bikin step, bisa melanjutkan kenaikan lagi. Soalnya di sini sudah di harga murahnya. Tapi dia kalau punya rencana lain, contohnya si bandar lokal ingin jualan lagi, ya teman-teman harus bersedia di angka 118. Tapi teman-teman sudah di harga murahnya, jadi santai aja di sini. Ya, udah cenderung harga murah di up kok. Minimal ke angka 2200 ataupun di sini tengah-tengahnya nih, angka 1900. Ya teman-teman bawa ke bawah, nanti dikatasin lagi, nanti targetnya jangan jauh-jauh ke angka 1900 saya sudah bisa ketembus. Begitu maksud saya, teman-teman. Kalau posisi di bawah enaknya seperti itu. Oke teman-teman, Badar Foreign akumulasinya keren banget ya. Walaupun beda warna tipis, tapi ini Badar Foreign akumulasinya keren banget. MBMA. Nanti baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasan MBMA. Mungkin setelah ini dulu ya. Saya ada urusan sebentar ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.